Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Camping Terakhir di Hari Kelulusan. Cerita ini ditulis oleh Hilmi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Camping Terakhir di Hari Kelulusan. Persahabatan adalah sesuatu yang sederhana, tetapi bagi mereka itu berarti lebih dari sekedar kebersamaan. Hilmi, Alam, Kristi, Gabriel, Rintan, Abri, Nalam, dan Nanda. 8 remaja yang menemukan rumah dalam satu sama lain dan membentuk geng Tubariktas. Bagi mereka, hidup adalah petualangan yang harus dijalani bersama, penuh tawa, kisah-kisah konyol, dan kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Ketika mereka merencanakan perjalanan ke sebuah pantai tersembunyi, tujuannya hanya satu: menikmati alam sebelum masing-masing mengejar masa depan mereka sendiri. Sebuah perjalanan sederhana yang seharusnya dipenuhi canda dan api unggun di bawah langit berbintang. Namun takdir membawa mereka lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Melewati hutan yang jarang dijamah manusia, mereka tiba di pantai yang begitu indah, namun menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar keinginan. Di balik gemuruh ombak dan rimbunnya pepohonan, tersembunyi rahasia yang tak seharusnya mereka temukan. Sebuah kuil tua, terlupakan oleh waktu, berdiri sunyi menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar sejarah. Awalnya hanya gangguan kecil, suara-suara samar di malam hari. Perasaan diawasi, bayangan yang sekilas melintas di sudut mata. Namun semakin mereka menggali misteri, semakin mereka terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka tidak hanya menemukan legenda, tetapi juga menjadi bagian dari kisah yang seharusnya tetap terkubur. Malam pertama terasa biasa saja, hanya tawa yang menggema di antara tenda mereka. Namun ketika satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian aneh, langkah-langkah samar di luar tenda, bisikan tanpa sumber, dan benda-benda yang berpindah sendiri, kesenangan berubah menjadi kecemasan. Mereka berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasi yang dipicu oleh suasana malam di tempat asing. Namun semuanya berubah ketika salah satu dari mereka menghilang. Pencarian dimulai dengan rasa panik. Hutan yang mereka lewati di siang hari tampak berbeda di bawah gelap malam. Udara terasa lebih berat dan setiap bayangan seolah memiliki nyawanya sendiri. Mereka memanggil nama temannya, namun yang menjawab hanyalah kesunyian yang semakin menyesakan. Ketika akhirnya mereka menemukannya, tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan bibirnya menggumamkan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Sesuatu telah terjadi padanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu mereka tahu perjalanan ini bukan sekedar liburan biasa. Mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar petualangan remaja. Rahasia yang tersembunyi di tempat itu mulai mengungkapkan dirinya, dan mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang tidak ingin mereka pergi begitu saja. Di tengah ketakutan yang menguji keberanian mereka, persahabatan mereka menjadi satu-satunya hal yang mampu menuntun mereka keluar. Setiap langkah adalah pertaruhan, setiap keputusan membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Kepercayaan mereka diuji, keberanian mereka diguncang, dan takdir mereka selamanya berubah. Petualangan geng Tubariktas bukan sekedar kisah tentang persahabatan dan kebersamaan.
Ini adalah kisah tentang menghadapi ketakutan terdalam, tentang menemukan cahaya dalam kegelapan, dan tentang memahami bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi. Di kelas 12 IPA 1 SMA Sky Blue, suasana siang itu riuh seperti biasa. Beberapa siswa sibuk berbincang tentang tugas, sementara yang lain saling bercanda untuk mengusir kebosanan. Namun suasana mendadak berubah ketika Abri, yang terkenal dengan ide-idenya yang tak terduga, berdiri di atas kursinya dan berteriak lantang. "Teman-teman, aku punya ide gila. Gimana kalau kita camping di pantai tersembunyi?" Hening, semua mata tertuju padanya. Beberapa siswa menatap dengan ekspresi bingung, sementara yang lain menunggu reaksi dari teman-temannya. "Kamu serius?" tanya Hilmi, sang ketua OSIS. Hilmi adalah sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ia selalu memikirkan setiap keputusan dengan matang, membuatnya menjadi pimpinan alami dari kelompok mereka. "Serius banget, bayangkan. Kita bisa bersenang-senang di pantai, bikin api unggun, dan menikmati malam tanpa gangguan. Ini akan jadi pengalaman yang tidak bakal kita lupakan." Kristi yang duduk di barisan depan menyipitkan matanya. "Kedengarannya seru, tapi kita harus punya rencana matang. Kamu tahu kan jalur ke pantai itu tidak mudah." Kristi dikenal sebagai sosok yang pintar dan perfeksionis. Ia selalu memastikan semuanya terencana dengan baik sebelum mengambil tindakan. Alam menepuk bahu Abri sambil tertawa. "Aku suka idemu, tapi jangan cuma semangat di awal, Bri. Jangan sampai kita berakhir tersesat di hutan." Alam adalah sosok yang tangguh dan pemberani. Ia selalu menghadapi tantangan dengan optimisme, dan kehadirannya sering membuat kelompok merasa aman. Gabriel yang dikenal sebagai anak pramuka sejati mengangguk setuju. "Aku bisa bantu kita menemukan jalur aman, tapi kita tetap butuh persiapan matang." Gabriel adalah sosok yang tenang dan analitis. Keahliannya dalam navigasi dan bertahan hidup di alam liar membuatnya menjadi bagian penting dalam kelompok. Rintanya sejak tadi dia menghela napas panjang-panjang. "Aku tidak yakin dengar-dengar hutan sebelum pantainya itu angker." Rintan adalah sosok yang sensitif dan mudah merasa cemas. Meskipun ia menyukai kebersamaan dengan teman-temannya, ia juga memiliki banyak ketakutan yang terkadang membuatnya ragu. "Ah, mitos. Aku malah penasaran, ini bisa jadi pengalaman baru." Nalam adalah anak yang selalu ingin tahu dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ia tak mudah takut, justru selalu ingin mencari tahu lebih dalam tentang hal-hal yang misterius. Setelah diskusi panjang, akhirnya semua setuju. Hilmi dan Alam ditunjuk sebagai pemimpin tak resmi. Sementara Kristi bertanggung jawab atas perencanaan. Mereka memutuskan untuk pergi akhir pekan itu. Saat hari keberangkatan tiba, mereka berkumpul di depan sekolah dengan ransel besar di punggung masing-masing. Kristi sibuk mengecek daftar perlengkapan yang sudah disiapkan. "Oke, mari kita pastikan semua sudah siap." "Tenda? Sudah aku bawa 2 tenda besar." Gabriel mengangkat tangannya. "Peralatan masak?" Nanda yang biasanya pendiam mengangguk sambil menunjukkan tas berisi kompor portable dan bahan makanan. Nanda adalah sosok yang sederhana tapi selalu bisa diandalkan. Ia mungkin tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya sangat berarti bagi kelompok. "Senter dan navigasi, kompas dan peta juga sudah siap." Abri tiba-tiba mengangkat sebuah kantong plastik besar. "Aku bawa ini." Kristi melirik kantong itu dengan curiga. "Itu apa?" "Cemilan, tidak seru kalau camping tanpa stok makanan ringan." Setelah memastikan semua sudah siap, mereka masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan. Alam mengambil posisi sebagai pengemudi utama, sementara Hilmi duduk di sampingnya sebagai navigator. Perjalanan menuju titik awal pendakian memakan waktu sekitar 2 jam, melewati jalan berkelok dengan pemandangan hutan yang semakin rapat. Setibanya di area parkir sebelum jalur masuk hutan, mereka turun dan memastikan kembali perlengkapan yang mereka bawa. Dari sinilah perjalanan kaki mereka dimulai. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan.
Jalur masih cukup landai dan mereka sesekali berhenti untuk mengambil foto atau bercanda. Namun semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, pepohonan semakin rapat dan suasana semakin gelap. Kenapa jalannya makin susah? Memang begitu jalurnya. Tapi kita masih di jalur yang benar. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di sebelah kiri mereka. Semua berhenti. Nala menelan ludah. Itu apa? Tidak ada yang menjawab. Hilmi mengangkat senter dan menyinari semak-semak tersebut. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mungkin cuma hewan kecil. Ia berusaha menenangkan yang lain. Namun saat mereka kembali berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku tidak suka ini. Abri tertawa kecil. Tenang aja Rintan, kalau ada yang nyerang kita tinggal lari. Baru saja selesai ia berbicara, terdengar suara ranting patah dari balik semak-semak. Semua terdiam. Kristi menoleh ke Hilmi. Mi, jangan panik, tetap jalan. Mereka mempercepat langkah, mencoba mengabaikan suara-suara aneh itu. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah bukit kecil dengan jalur menurun. Gabriel menghela napas lega. Dari sini kita tinggal turun dan sampai di pantai. Mereka semua menatap jalur yang menurun suram itu. Rintan terlihat ragu. Tetapi Hilmi meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari petualangan. Dengan hati-hati mereka mulai turun. Saat kaki mereka akhirnya menyentuh pasir pantai, Hilmi tersenyum lebar. Kita sampai. Pantai itu begitu indah, pasir putih membentang luas dengan laut biru yang tenang di depannya. Matahari mulai turun ke ufuk barat, memberikan warna keemasan di langit. Lihat itu, tempat ini luar biasa. Gumam Kristi tanpa membuang waktu, mereka segera mendirikan tenda dan bersiap untuk malam pertama mereka di pantai tersembunyi ini. Mereka belum tahu, petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Matahari telah sepenuhnya tenggelam, menyisakan langit bertabur bintang yang berkilauan. Ombak berdebur lembut mengiringi suara tawa dan obrolan ringan di sekitar api unggun yang mereka buat di tengah pasir. Ini jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Alam meregangkan kaki ke depan. Setuju, langitnya benar-benar bersih. Tidak ada polusi cahaya seperti di kota. Abri yang sedang memegang segelas popmi di dekat api unggun. Buset, ini sempurna. Tidak ada tugas, tidak ada guru, cuma kita dan indahnya alam. Tapi aku tetap merasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Kristi menatap sekeliling. Hilmias dari tadi diam akhirnya berkomentar. Aku juga merasa begitu. Hutan itu rasanya terlalu sunyi. Semua terdiam. Angin berhembus pelan, membuat api unggun berkobar sedikit lebih tinggi. Dari dalam kegelapan hutan terdengar suara gemerisik. Rintan menggenggam lengan Kristi. Itu lagi. Hilmi dan Alam berdiri dan meraih senter. Kami akan cek. Gabriel ikut berdiri. Aku ikut. Saat Hilmi dan Gabriel berjalan mendekati hutan, jantung mereka berdetak lebih kencang. Mereka menyorotkan senter ke antara pepohonan. Tetapi yang terlihat hanyalah dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada bayangan yang baru saja bergerak cepat di balik pepohonan. Lihat itu. Gabriel matanya terpaku pada satu titik. Hilmi mempersempit sorot senter. Aku melihatnya juga, tapi apa itu? Aku juga melihatnya di dekat pohon besar. Alam mempertegas mereka mendekati pohon besar itu dengan langkah hati-hati. Hilmi menarik napas dalam dan mengintip di balik batang pohon. Kosong. Sepertinya hanya perasaan kita saja, ujar Hilmi meskipun hatinya berkata lain. Mereka kembali ke kelompok dengan wajah sedikit tegang. Tidak ada apa-apa, kata Gabriel meski ragu dengan ucapannya sendiri. Abri tertawa. Mungkin cuma bayangan kalian, atau mungkin hantu penjaga pantai. Rintan memukul lengannya. Jangan bercanda, Bri. Aku benar-benar gak nyaman dengan tempat ini. Sudahlah,
Kita di sini buat bersenang-senang daripada takut. Lebih baik kita menikmati malam ini. Mereka pun mencoba mencairkan suasana dengan bernyanyi bersama dan berbagi cerita seram. Suasana perlahan kembali hangat, meski beberapa dari mereka masih merasa ada sesuatu yang aneh. Malam semakin larut. Satu persatu mulai masuk ke tenda masing-masing, meninggalkan api unggun yang mulai meredup. Hilmi masih duduk di luar, memandangi hutan yang hitam pekat dari kejauhan. Pikirannya masih tertuju pada bayangan yang ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seolah seseorang berjalan di atas pasir, tetapi tidak ada yang terlihat. Hilmi menegakkan tubuhnya dan meraih senter lagi. Kali ini perasaannya benar-benar tidak enak. Ia menyapu cahaya senter ke sekitar area tenda. Semua masih terlelap. Kemudian matanya menangkap sesuatu. Ada bekas jejak kaki yang baru saja terbentuk di pasir. Tapi anehnya, jejak itu berakhir begitu saja, seolah pemiliknya menghilang di tengah jalan. Hilmi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin membangunkan yang lain, tetapi ia juga tidak ingin menakut-nakuti mereka. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya kembali ke tendanya sendiri. Meskipun matanya masih terus mengawasi ke arah hutan. Di dalam hutan, suara gemericik kembali terdengar, lebih pelan, lebih halus, seperti bisikan yang menyatu dengan angin. Dan Hilmi tahu malam ini bukan sekedar malam biasa. Fajar mulai menyingsing, menggantikan gelapnya malam dengan semburat orange keemasan di cakrawala. Ombak bergulung tenang menyapu bibir pantai dengan ritme yang menenangkan. Suara burung-burung laut mulai terdengar, menandakan bahwa pagi telah tiba. Hilmi membuka matanya perlahan. Ia masih merasa lelah setelah sulit tidur semalaman. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian aneh tadi malam. Ia menoleh ke sekeliling. Semua masih tidur nyenyak di dalam tenda masing-masing. Api unggun sudah padam, menyisakan bara merah yang tertimbun abu. Ia bangkit perlahan menghirup udara pagi yang segar, namun sesuatu menarik perhatiannya. Di sekitar tenda terdapat jejak kaki yang tak dikenalnya. Jejak itu berasal dari mereka yang terlalu besar untuk ukuran manusia, namun tidak juga menyerupai jejak hewan. Hilmi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, menelusurinya ke arah hutan. Hilmi, kamu udah bangun? Suara Kristi mengejutkannya. Hilmi menoleh. Kristi berdiri di depan tendanya, mengusap matanya yang masih mengantuk. Kenapa kamu berdiri di situ? Hilmi ragu sejenak sebelum menjawab. Lihat ini, Ti. Kristi berjalan mendekat dan melihat jejak itu. Matanya membesar. Siapa yang membuat jejak ini? Aku tidak tahu. Tadi malam aku mendengar sesuatu, tapi aku pikir hanyalah perasaanku. Sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, Rintan keluar dari tendanya dengan wajah masih mengantuk. Kenapa kalian ribut pagi-pagi? Tak lama satu persatu anggota lainnya mulai bangun. Gabriel dan Alam yang biasanya tenang pun langsung waspada saat melihat jejak itu. Gabriel berjongkok menyentuh jejak itu dengan jarinya. Ini bukan jejak biasa. Bentuknya aneh, seperti setengah menghilang di ujungnya. Alam ikut memperhatikan dengan ekspresi serius. Ini jelas bukan jejak kita. Kalau ini jejak hewan, harusnya ada pola yang lebih jelas. Jadi ada sesuatu yang datang ke sini tadi malam. Suara Rintan bergetar. Mereka semua terdiam. Angin pantai berembus pelan seakan membawa suasana mencekam yang baru saja mereka sadari. Aku rasa kita perlu menyelidiki ini. Abri hanya mengangkat bahu. Atau mungkin kita bisa pura-pura tidak lihat dan menikmati hari ini. Bri, ini bukan waktunya bercanda. Oke, aku mengerti. Tapi tetap aja, kita di sini buat senang-senang, bukan buat berburu hantu. Benar. Kita tetap harus menikmati waktu kita di sini, tapi juga harus berhati-hati. Setelah sarapan sederhana dengan mie dan telur yang mereka siapkan di kompor portable,
Mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar pantai. Hilmi, Gabriel, dan Alam akan menyelidiki jejak tersebut ke dalam hutan. Sementara yang lain tetap di pantai berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Saat memasuki hutan, udara terasa lebih lembab. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seiring angin bertiup. Mereka berjalan perlahan mengikuti jejak misterius itu sejauh yang mereka bisa telusuri. Hutan ini terasa lebih sunyi dibanding tadi malam. Alam mengawasi sekitar, Gabriel hanya mengangguk. Seperti ada yang mengawasi kita. Mereka terus berjalan hingga jejak itu berakhir tiba-tiba di tengah hutan. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu pergi. Ini aneh, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Mereka bertiga langsung siaga. Gabriel mengangkat tangannya memberi isyarat untuk diam. Dengan hati-hati ia berjalan mendekati sumber suara dan mendorong ranting yang menghalangi pandangannya. Seekor rusa kecil berlari keluar dari balik semak-semak, membuat mereka semua tersentak. Hilmi menghela napas lega. Astaga, aku pikir tadi... Tunggu. Rusa itu seperti ketakutan. Ketakutan karena kita? Tidak. Sepertinya karena sesuatu yang lain, Lam. Seakan menjawab pertanyaan mereka, suara dentuman samar terdengar dari dalam hutan. Jauh tapi cukup untuk membuat mereka saling berpandangan. Kita harus kembali ke pantai. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga berbalik dan berjalan cepat kembali ke kemah. Saat mereka tiba, yang lain masih berada di dekat api unggun. Terlihat santai. Kristi menatap mereka dengan curiga. Kalian kenapa? Hilmi menarik napas dalam-dalam. Kita menemukan sesuatu, atau lebih tepatnya tidak menemukan apa-apa. Jejak itu menghilang begitu saja. Dan kita mendengar suara aneh dari dalam hutan. Rintan menatap mereka dengan khawatir. Jadi ada sesuatu di sana? Mereka tidak langsung menjawab. Alam akhirnya berkata, kita tidak tahu pasti, tapi sebaiknya kita tetap waspada. Hari itu mereka habiskan dengan berbagai kegiatan untuk mengalihkan pikiran mereka dari kejadian aneh tadi pagi. Mereka berenang, bermain pasir, bahkan memasak makan siang bersama. Namun tak satu pun dari mereka bisa benar-benar mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu di hutan itu. Malam mulai menghilang lagi. Hilmi menatap langit yang mulai berubah warna, lalu melihat ke arah hutan. Ia tahu bahwa malam ini sesuatu mungkin akan datang kembali, dan kali ini mereka harus siap. Malam turun dengan cepat di pantai tersembunyi itu. Langit yang tadinya berwarna jingga kemerahan kini berubah gelap, dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Api unggun kembali dinyalakan, memberi kehangatan bagi 8 remaja yang masih menyimpan ketegangan dari kejadian pagi tadi. Hilmi duduk bersandar di atas pasir, menatap nyala api dengan pikiran yang tak tenang. Sejak jejak misterius itu menghilang di hutan dan suara dentuman terdengar, ia merasa ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Sesuatu yang mengintai mereka. Apa kita beneran aman di sini? Tanya Rintan tiba-tiba, suaranya lirih. Kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Dalam memakan cemilannya, Rintan menggigit bibir. Aku cuma ngerasa tidak nyaman. Kayak ada sesuatu yang ngeliatin kita dari kegelapan. Semua terdiam, hanya suara kayu yang berderak di dalam api unggunnya terdengar. Hilmi melirik ke arah hutan, tapi yang terlihat hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Abri mencoba mencairkan suasana. Mungkin itu cuma hewan liar. Kita di alam bebas loh. Jadi wajar aja kan kalau ada suara-suara aneh. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan yang terbawa angin. Begitu samar namun jelas. Semua membeku. Kristi menatap Hilmi dengan mata melebar.
kamu dengar itu? Hilmi mengangguk. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Gabriel meraih senter dengan cepat. Aku tidak suka ini. Suara itu berhenti, hening, hanya suara deburan ombak yang kembali terdengar. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Seakan sesuatu sedang bergerak mendekat. Rintang mencengkeram lengan Kristi. Astaga, kita harus pergi dari sini. Tenang, kata Hilmi meski suaranya sendiri terdengar tegang. Kita tidak boleh panik. Tapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi, sesuatu muncul dari balik pepohonan. Sosok hitam berdiri diam, tinggi dengan mata yang tampak berkilat terkena cahaya senter Gabriel. Kristi menahan napas. Alam berdiri dengan tubuh menegang. Sementara Abri menggenggam batu di tangannya, bersiap jika sesuatu terjadi. Sosok itu tidak bergerak. Diam, hanya menatap mereka. Lalu dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan. Rintan langsung menangis ketakutan. Aku tidak mau di sini lagi, kita harus pergi. Gabriel mencoba menenangkan napasnya. Kita tidak bisa sembarangan pergi di tengah malam. Lebih berbahaya kalau kita jalan sekarang. Jadi kita harus nunggu sampai makhluk itu datang lagi. Tidak, kita harus tetap di sini, tapi dengan pengamanan lebih. Mulai sekarang kita harus bergantian berjaga. Mereka segera membuat rencana. Hilmi, Gabriel, dan Alam akan berjaga bergantian, sementara yang lain mencoba beristirahat. Malam ini akan panjang, dan mereka semua tahu bahwa apapun yang ada di hutan itu belum selesai dengan mereka. Saat semua mulai masuk ke dalam tenda masing-masing dan penjagaan secara bergilir telah dilakukan, Hilmi yang berjaga berikutnya duduk di luar dan matanya masih tertuju ke arah hutan. Jauh di dalam kegelapan ia bisa merasakan bahwa sosok itu masih ada, mengawasi dan menunggu. Malam ini semuanya baru saja dimulai. Malam makin larut, namun ketegangan di antara mereka belum juga reda. Suara deburan ombak yang biasanya menenangkan kini terasa seperti latar belakang yang semakin memperjelas keheningan di sekitar mereka. Angin pantai berembus pelan, menggoyangkan tenda-tenda mereka seiring api unggun yang perlahan meredup. Hilmi yang masih berjaga di luar sesekali melirik ke arah hutan. Bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin menciptakan ilusi seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Ia mencoba mengabaikan pikirannya dan menatap jam di pergelangan tangannya. Hampir pukul 2 dini hari. Sudah waktunya gantian jaga, gumamnya pada diri sendiri. Ia berdiri dan berjalan menuju tenda Alam. Lam. Ia menggoyangkan bahu Alam yang masih tertidur. Giliranku selesai. Alam membuka matanya perlahan, terlihat masih mengantuk. Ia menghela napas dan duduk meraih jaketnya sebelum keluar dari tenda. Gimana? Suaranya serak karena bangun. Hilmi menggeleng. Tidak ada yang aneh lagi sejak tadi, tapi tetap waspada. Alam mengangguk dan duduk di dekat api unggun. Hilmi masuk ke tendanya dan mencoba memejamkan mata. Namun baru beberapa menit ia terbaring, Alam tiba-tiba berlari ke tenda dan membangunkan semuanya. Semuanya bangun. Seperti ada sesuatu di sebelah sana. Semua orang langsung terbangun. Gabriel, Kristi, dan yang lainnya keluar dari tenda dengan ekspresi panik. Alam berdiri dengan wajah tegang. Tangannya menunjuk ke arah pepohonan di belakang pantai. Aku lihat sesuatu bergerak di sana, katanya dengan suara bergetar. Gabriel langsung mengambil senter dan menyorot ke arah hutan. Cahaya putih terang menerobos kegelapan, menyinari pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka semua menahan napas, hening. Lalu suara itu kembali, gemerisik di semak-semak, disusul suara langkah kaki yang terdengar jelas di atas pasir. Nala menelan ludah. Itu bukan kita kan? Tiba-tiba sesuatu berlari melewati mereka dengan kecepatan tinggi. Bayangan hitam berkelebat di ujung penglihatan mereka.
Rintan menjerit. Astaga! Hilmi langsung berlari ke arah api unggun dan memperbesar nyalanya dengan menambahkan ranting kering. Cahaya yang lebih terang membuat mereka bisa melihat lebih jelas. Namun yang mereka lihat justru membuat mereka semakin ketakutan. Di pasir hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, terdapat jejak kaki baru. Jejak itu besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia. Gabriel berjongkok dan mengamatinya dengan wajah serius. Ini bukan jejak biasa. Makhluk itu makin mendekat. Mereka semua menatap satu sama lain, menyadari satu hal yang sama. Apapun itu, ia sedang bermain-main dengan mereka. Dan malam ini masih jauh dari selesai. Suasana semakin mencekam. Hilmi menggenggam senter dengan erat. Matanya terpaku pada jejak kaki besar di pasir. Napasnya tertahan, semua orang masih berdiri membeku. Tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak bisa di sini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita ke sana, itu sama saja cari masalah. Rintan gemetar. Hilmi berpikir sejenak lalu menatap Gabriel dan Alam. Aku setuju untuk mencari tahu, tapi kita tidak bisa gegabah. Kita perlu rencana. Mereka akhirnya memutuskan untuk membagi diri menjadi dua kelompok. Hilmi, Gabriel, dan Alam akan menyusuri jejak itu menuju hutan. Sementara yang lainnya tetap di perkemahan untuk berjaga-jaga. Dengan senter di tangan dan pisau lipat kecil yang dibawa Gabriel untuk berjaga-jaga, mereka melangkah perlahan ke dalam hutan. Langkah mereka semakin dalam ke kegelapan, hanya ditemani cahaya senter yang bergoyang mengikuti gerakan tangan Hilmi. Hutan terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tidak ada suara burung malam, jangkrik, atau hewan lain yang biasanya terdengar. Aku tidak suka ini. Gabriel berhenti sejenak, meneliti jejak di tanah. Jejak ini masih baru. Apapun itu, dia belum jauh. Aku nggak tahu ini ide bagus atau bukan. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah area dengan pepohonan yang lebih jarang. Hilmi menyorotkan senter ke depan dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Di tanah ada sisa-sisa kayu yang terbakar dan beberapa tulang kecil berserakan. Apa ini? Tanya Alam dengan suara bergetar. Gabriel berjongkok dan menyentuh salah satu tulang. Sepertinya sisa makanan. Tidak, tapi siapa yang makan di sini? Dan kenapa ada bekas api unggun? Tiba-tiba ranting di atas kepala mereka patah dengan suara keras. Mereka menengadah. Cahaya senter Hilmi menangkap sesuatu yang bergerak cepat di antara dahan pohon. Jantung mereka berdegup kencang. Siap-siap lari. Bisik Gabriel. Terdengar suara langkah berat dari dalam semak-semak di depan mereka. Mereka tidak menunggu lebih lama. Hilmi langsung menyuruh Gabriel dan Alam berlari secepat mungkin kembali ke pantai. Saat mereka berlari, terdengar suara pekikan aneh di belakang mereka. Suara itu bukan suara hewan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka tak berani menoleh. Dengan napas terengah-engah mereka akhirnya sampai kembali ke perkemahan. Kristi langsung menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Kita melihat sesuatu. Hilmi masih berusaha mengatur napas. Gabriel mengangguk. Dan aku rasa dia melihat kita juga. Suasana kembali sunyi. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak sendirian di pulau ini. Beberapa saat setelah mereka kembali, Hilmi memutuskan untuk menceritakan semua yang mereka lihat. Ia menggambar jejak kaki besar yang mereka temukan di hutan di atas pasir dengan sebatang ranting. Jejaknya lebih besar dari manusia biasa. Dan di sekitar jejak itu ada sisa tulang dan bekas api unggun. Sesuatu pernah ada di sana. Nala mengerutkan kening. Kalau ada api unggun berarti itu bukan hewan liar kan? Tapi kalau manusia, kenapa jejaknya sebesar itu? Itulah yang membuat aku bingung. Apapun itu, dia bukan hanya sekedar binatang liar. Jadi ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tinggal di pulau ini. Semua terdiam. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
Abri mencoba mencairkan suasana. Mungkin itu cuma orang raksasa yang nyasar. Tak ada yang tertawa, bahkan Abri pun terlihat gugup setelah mengatakan itu. Malam semakin larut, tapi kali ini tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Hilmi dan Gabriel bergantian berjaga, sementara yang lain mencoba memejamkan mata di dalam tenda. Meskipun pikiran mereka penuh dengan ketakutan, keesokan paginya, matahari muncul dari balik cakrawala, membawa sedikit kelegaan setelah malam yang penuh misteri. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut sebelum memutuskan apakah mereka akan tetap bertahan atau kembali ke kota lebih cepat. Mereka berkelompok. Hilmi dan Gabriel kembali ke hutan dengan persiapan lebih matang. Kali ini Kristi dan Rintan ikut serta, sementara Alam, Nalam, Abri, dan Nanda tetap berada di perkemahan untuk berjaga-jaga. Saat memasuki hutan untuk kedua kalinya, Hilmi memperhatikan sesuatu yang aneh. Jejak yang mereka lihat tadi malam sudah menghilang. Hanya ada tanah basah dan daun-daun berserakan. Seakan seseorang telah menyapu jejak tersebut. Ini mustahil. Gabriel berjongkok menyentuh tanah. Seseorang menghapus jejaknya. Ini bukan alam yang melakukannya. Rintan menelan ludah. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, terdengar suara di atas mereka, seperti langkah yang bergerak di antara dahan pohon. Mereka semua menengadah, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Sebuah bayangan hitam besar melompat dari satu pohon ke pohon lain, bergerak dengan cepat. Dan kali ini ia tidak bersembunyi lagi. Bayangan hitam itu melintas begitu cepat di antara pepohonan, hampir seperti ilusi yang hanya terlihat sekilas. Namun Hilmi tahu betul bahwa apa yang mereka lihat bukan hanya sekedar bayangan. Itu nyata. Kristi menahan napas, tubuhnya gemetar. Apa itu tadi? Gabriel menatap tajam ke arah dahan yang masih bergoyang akibat gerakan makhluk itu. Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, itu bukan hewan biasa. Rintan mulai melangkah mundur dengan wajah ketakutan. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa berbalik, terdengar suara berderak dari balik semak-semak. Semua menegang. Hilmi mengangkat senter dan menyorot ke arah sumber suara. Untuk beberapa detik mereka hanya melihat semak-semak yang bergoyang, sampai sesuatu keluar dari sana. Seekor rusa. Hanya seekor rusa kecil yang tampak ketakutan. Napasnya tersengal, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Hilmi sempat merasa lega sebelum akhirnya menyadari sesuatu yang membuatnya kembali tegang. Tubuh rusa itu penuh luka cakaran, luka yang tampaknya masih baru. Gabriel berjongkok untuk melihat lebih dekat. Ini sepertinya bukan luka dari predator biasa. Kristi menutup mulutnya dengan tangan. Apa mungkin itu yang sedang diburu oleh makhluk tadi? Sebelum ada yang bisa menjawab, rusa itu tiba-tiba menegang. Matanya membelalak, lalu tanpa aba-aba ia langsung berlari sekencang mungkin ke arah seberang hutan. Sejenak semua terdiam. Aku rasa kita juga harus melakukan hal yang sama. Gumam Rintan yang suaranya hampir berbisik. Hilmi hanya mengangguk. Ayo kita kembali ke perkemahan sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka berbalik dan mulai berjalan cepat menuju pantai. Namun langkah mereka terhenti ketika terdengar suara dari arah yang berlawanan. Sebuah suara aneh seperti bisikan, namun dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Aliran darah Hilmi seakan berhenti. Yang menoleh ke arah Gabriel dan Kristi yang juga tampak sama terkejutnya. Siapa yang berbicara? Gabriel menggeleng, matanya tetap menatap lurus ke dalam kegelapan hutan. Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi sekarang juga. Tanpa perlu aba-aba lagi, mereka berlari. Hilmi berusaha mengabaikan suara aneh itu dan fokus untuk mencapai pantai. Jantungnya berdetak begitu kencang, seakan berlomba dengan langkah kakinya yang berpacu dengan ketakutan. Saat mereka akhirnya tiba di perkemahan, teman-teman mereka yang lain langsung menyadari kegelisahan di wajah mereka. Ada apa?
Kita harus pergi dari sini. Abri bangkit dari duduknya. Tunggu, apa maksudmu? Kita bahkan belum 3 hari di sini. Kalian tidak mengerti, ujar Rinta dengan suara yang hampir menangis. Ada sesuatu di hutan ini, sesuatu yang bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Nala menatap mereka dengan ekspresi bingung. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Semuanya langsung menoleh ke arah suara itu. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat nyala api unggun mereka berkobar sesaat sebelum redup. Dan saat itu juga mereka melihatnya. Di batas antara hutan dan pantai berdiri sosok tinggi besar dengan mata berkilauan dalam kegelapan. Makhluk itu tak bergerak, hanya berdiri diam, menatap mereka dari kejauhan, namun cukup untuk membuat semua orang merasakan teror yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lari! Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke arah jalan setapak yang membawa mereka keluar dari pantai. Napas mereka tersengal-sengal, tetapi mereka tak peduli. Mereka hanya ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Ombak menghantam karang dan angin semakin kencang. Hilmi sesekali menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak sedang diikuti. Namun yang ia lihat justru membuat bulu kuduknya berdiri. Makhluk itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun sebelum Hilmi mengalihkan pandangannya, makhluk itu melakukan sesuatu yang membuatnya merinding. Makhluk itu melambaikan tangan seperti mengucapkan selamat tinggal, lalu menghilang di balik pepohonan. Mereka terus berlari hingga akhirnya mencapai jalan keluar dari hutan. Udara terasa lebih segar, tapi perasaan takut masih membekas. Mereka tak berhenti sampai benar-benar jauh dari pantai. Sampai akhirnya mereka tiba di jalan utama yang membawa mereka kembali ke kota. Kristi jatuh terduduk di tanah mencoba mengatur napasnya. Kita benar-benar keluar dari sana. Alam mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat. Kita nggak akan ke sana lagi kan? Gabriel menatap Hilmi. Menurutmu itu apa? Aku tidak tahu, tapi aku bersyukur kita bisa pergi dari sana. Mereka semua saling berpandangan, tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka tahu petualangan mereka di pulau itu telah berakhir. Namun misterinya masih belum selesai. Matahari telah sepenuhnya terbit ketika mereka menaiki mobil yang membawa mereka kembali ke kota. Langkah mereka masih berat. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Jalan setapak yang mereka lalui terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seakan hutan itu sedang mengawasi kepergian mereka. Rintan berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang dengan gelisah. Aku masih merasa sesuatu mengikuti kita. Nala menggeleng. Mungkin cuma perasaanmu, tapi kita semua lihat sendiri kan. Makhluk itu, apapun itu, dia seperti tidak ingin kita pergi. Mereka semua terdiam, tidak ada yang bisa menyangkal perasaan aneh yang masih menyelimuti mereka. Bahkan saat mereka sudah mendekati batas kota, ketegangan itu belum hilang. Ketika mobil akhirnya memasuki lingkungan mereka, satu persatu mulai turun dan berpisah menuju rumah masing-masing. Hilmi, Gabriel, dan Kristi tinggal di area yang sama, jadi mereka berjalan beriringan. Kita harus membahas ini lagi. Setelah kita istirahat, kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang pulau itu. Aku setuju dengan Gabriel, tapi aku harap kita bisa tidur dengan tenang malam ini. Mereka akhirnya berpisah di persimpangan jalan. Hilmi memasuki rumahnya dengan langkah berat. Ia melempar tasnya ke sofa dan merebahkan dirinya di tempat tidur. Namun bahkan dengan tubuh yang lelah, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Apa yang sebenarnya mereka lihat tadi malam? Saat ia hampir terlelap, sebuah suara aneh terdengar dari luar jendelanya. Seperti gemerisik dedaunan, Hilmi bangun dengan jantung berdebar. Dengan ragu ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Jalanan tampak sepi, namun tepat di depan rumahnya ada jejak kaki basah di atas aspal.
Jejak itu hanya satu pasang, seperti seseorang yang berdiri diam menghadap rumahnya. Hilmi mundur perlahan, menelan ludah. Ia meraih ponselnya dan membuka grup chat mereka. Apa ada yang merasa ada sesuatu yang aneh? Beberapa detik kemudian Kristi membalas. Aku mendengar suara di luar kamarku barusan, seperti ada yang berjalan di teras. Gabriel pun ikut membalas. Aku juga. Jendela kamarku tiba-tiba berembun. Jantung Hilmi berdetak lebih cepat. Ini bukan kebetulan. Mereka mungkin sudah meninggalkan pulau itu, tapi sesuatu telah ikut pulang bersama mereka. Pagi itu Hilmi bangun dengan tubuh lelah, tidurnya semalam tak nyenyak. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya. Saat ia keluar kamar, ia ke dapur untuk menyeduh teh hangat dan duduk di depan teras rumah. Namun saat ia sedang duduk santai, matanya tertuju pada lantai di dekat pintu masuk. Ada pasir-pasir halus seperti pasir pantai. Jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Ia mengingat jelas bahwa ia sudah membersihkan sepatunya kemarin. Jadi, dari mana pasir itu berasal? Ia buru-buru meraih ponselnya dan kembali mengirim pesan ke grup. Di rumahku ada pasir, aku yakin itu bukan dariku. Kristi langsung membalas. Di rumahku juga, aku menemukannya di dekat jendela kamarku. Gabriel tak lama kemudian mengirim foto, sebuah foto lantai rumahnya dengan jejak kaki samar yang terbuat dari pasir. Aku menemukannya pagi ini, jejak kaki, tapi cuma satu arah. Seperti ada yang masuk, tapi tidak keluar. Hilmi menelan ludah. Ini bukan kebetulan, apapun yang ada di pulau itu kini sudah ada di dekat mereka. Siang harinya mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil di dekat sekolah mereka. Semua hadir kecuali Rintan yang mengaku sedang tidak enak badan. Apa kita harus cerita ke orang lain? Tanya Nalam sambil menyeruput kopinya. Siapa yang akan percaya? Ini terdengar seperti cerita horor. Abri yang biasanya santai kini terlihat lebih serius. Tapi ini nyata. Kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Gabriel menatap layar ponselnya. Aku mencoba mencari informasi tentang pulau itu di internet, tapi tidak ada. Tidak ada catatan tentangnya, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Itu tidak masuk akal, pulau itu nyata, kita ke sana. Hilmi menatap mereka satu persatu. Aku rasa kita harus cari orang yang tahu tentang tempat itu. Mungkin ada seseorang yang pernah mengalami hal yang sama. Mereka semua saling berpandangan. Tidak ada yang ingin kembali ke pulau itu, tapi jika mereka tidak menemukan jawabannya, siapa yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? Siang itu, setelah pertemuan mereka di kafe, Hilmi, Gabriel, dan Kristi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pulau tempat mereka berkemah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa mengetahui kebenarannya. Kita harus mulai dari mana? Tanya Kristi saat mereka berjalan menuju perpustakaan kota. Gabriel menimbang sejenak. Biasanya tempat-tempat dengan sejarah kelam tidak akan langsung ditemukan di internet. Mungkin ada catatan lama atau laporan yang belum tersebar di internet. Iya, aku setuju. Aku juga berpikir begitu. Kita coba cari di arsip lokal. Mungkin ada berita lama atau legenda yang berkaitan dengan pulau itu. Mereka tiba di perpustakaan kota, tempat yang sepi dan tenang dengan rak-rak tinggi yang dipenuhi buku-buku berdebu. Mereka langsung menuju bagian arsip sejarah lokal. Kristi mulai membolak-balik koran lama. Gabriel menelusuri catatan tanah dan peta tua, sementara Hilmi mencari dokumen tentang tempat-tempat yang tidak lagi tercatat dalam peta modern. Setelah 1 jam mencari, Kristi akhirnya menemukan sesuatu. Lihat ini. Ia meletakkan sebuah clipping koran lama di meja, membuat mereka berdua mendekat. Di clipping itu tertulis sebuah artikel dengan judul Misteri Pulau Tanpa Nama, Legenda yang Dilupakan. Artikel itu menceritakan tentang sekelompok penjelajah yang pernah mengunjungi pulau itu puluhan tahun yang lalu.
Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Mereka yang selamat mengatakan bahwa mereka merasa selalu diawasi dan mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara-suara bisikan dan melihat bayangan di malam hari. Ini seperti yang kita alami. Gabriel membaca lebih lanjut. Dikatakan bahwa pulau itu dulunya dihuni oleh sebuah suku yang percaya bahwa tempat itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka melakukan ritual di sana untuk menjaga keseimbangan. Kalau mereka menjaga keseimbangan, kenapa pulau itu terasa terkutuk? Hilmi menunjuk bagian akhir artikel. Karena ritual itu berhenti. Mereka membaca lebih lanjut. Menurut artikel itu, suku yang menjaga pulau tersebut menghilang secara misterius, meninggalkan tempat itu tanpa penghuni. Sejak saat itu, orang-orang yang mengunjungi pulau itu sering melaporkan kejadian aneh. Jadi, mungkin ada sesuatu di pulau itu yang tidak seharusnya dilepaskan. Dan kita mungkin telah membangunkannya. Kristi menelan ludah malam itu. Hilmi mencoba mengabaikan semua informasi yang mereka temukan dan berusaha tidur. Namun seperti malam sebelumnya, rasa tidak nyaman itu tetap ada, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh ke arah jendela. Tak ada siapa-siapa, tapi jejak embun samar terlihat di kaca. Seolah-olah seseorang telah berdiri di sana beberapa saat yang lalu. Ia langsung meraih ponselnya dan mengirim pesan ke grup. Aku baru saja mendengar suara ketukan di jendelaku. Jejak embun, seperti ada yang berdiri di luar. Beberapa detik kemudian, Gabriel membalas. Aku juga dengar suara aneh, seperti ada yang berbisik dari luar kamarku. Kristi pun ikut membalas. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa ada yang berdiri di depan pintu kamarku. Tetapi tiap kali aku buka tidak ada siapa-siapa. Rintan menyusul. Bukan cuma kalian, aku mendengar langkah kaki di depan kamarku. Tapi nggak ada siapapun di sana. Abri yang biasanya paling santai ikut menulis. Aku barusan lihat bayangan hitam lewat di depan cermin. Aku kira cuma halusinasi, tapi sekarang kalian berbicara seperti ini. Nalam yang baru pindah ke kota itu langsung merasa tak nyaman. Kalian serius? Barusan lampu kamarku kedip-kedip sendiri. Gue kira listriknya bermasalah, tapi kayaknya bukan itu. Nanda yang jarang berbicara di grup pun tiba-tiba mengirim pesan. Aku mendengar seseorang menyebut namaku, padahal aku lagi sendirian di kamar. Lalu pesan dari alam muncul. Oke, ini mulai gak masuk akal. Barusan aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu kita semua ada di tempat camping dulu, tapi ada seseorang yang berdiri di tengah kita. Dan aku gak tahu siapa dia.